Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menyampaikan kita. Syukur alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan tahun ini, dan ini merupakan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan keluasaan bagi kita agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang paling besar yang dapat kita khidmati di dalam bulan Ramadan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada kita agar kita mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tentang apa? Pengakuan bahwa kita benar-benar sebagai hamba-Nya. Karena ada beberapa pengakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang dengan menyebut hamba-Nya. Pertama, anggaplah kita sebut sebagai abdihi. Yang dimaksud adalah hamba Allah. Allah menggunakan kata ini di dalam Al-Quran. Ada dua bentuk. Yang pertama bersifat mujmal, yang kedua maksusah. Mujmal itu adalah umum. Misalnya ketika Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan ini terdapat di dalam surat Kahfi. Yang dimaksud di situ adalah terpuji Allah Subhanahu wa taala, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu tidak sedikit pun cenderung untuk mengarahkan seorang hamba menuju kesalahan atau kegelapan. Maka Al-Qur'an itu betul-betul murni hak, bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran yang terang benderang dengan keimanan dan ketakwaan. Kata abdihi di situ umum, bahwa hamba yang dimaksud di situ adalah mencakup semua yang beriman maupun yang tidak beriman, yang menerima Al-Quran maupun yang menolak Al-Quran. Jadi ini sifatnya mujmal atau umum. Namun Allah menggunakan kata abdihi itu secara maksusah. Misalnya ketika Allah menyatakan fa'auha ala abdihi ma'auha. Maka diwahyukanlah kalimat-kalimat yang hak kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk. Jadi abdihi di situ yang dimaksud adalah maksusatin li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengakuan Allah terhadap hamba-Nya baik yang bersifat mujmal dan maksusah ini adalah iftirad. Artinya kehendak Allah memang mengakui hal itu, tetapi pengakuan Allah itu ada yang digantungkan kepada tingkat ikhtiari atau usaha. Misalnya Allah Subhanahu wa taala
mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai abdihi karena Allah telah menjadikan dengan ikhtiaran Nabi Muhammad itu wajar sebagai Rasul dan Nabi. Sama dengan ketika Allah menyebut Nabiullah Ibrahim, innahu min ibadinal mu'minin. Dialah hamba kami yang beriman. Dan juga menyebut Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Dialah hambaku yang ikhlas. Artinya ini otoritas Allah Subhanahu wa taala tetapi mu'allak atau menggantungkan kepada ikhtiar. Nabi Ibrahim dengan ketulusannya, Nabi Yusuf dengan keikhlasannya, Nabi Muhammad SAW dengan keteguhan dan ketegarannya, maka setiap manusia mempunyai hak legitimasi atau pengakuan Allah yang seperti ini. Oleh karena itu, idealnya kita kelak ketika kembali kepada Allah itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Maka di situ ada kata fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada golongan hamba-hambaku yang sebenarnya. Dan kata abdihi ini adalah pengakuan Allah, kata-kata pengakuan Allah yang paling tinggi. Karena bila ada yang lebih tinggi, maka ketika menggambarkan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, dan itu peristiwa yang sangat besar, sangat agung, maka pasti Allah akan menggunakan kata itu. Tetapi kata yang digunakan dengan abdi. Nah, jadi idealnya adalah kita diakui oleh Allah sebagai abdi. Pada saat ini, kita memang berusaha mengaku sebagai hamba Allah. Tapi nurani kita, pernahkah kita bertanya, apakah kita sudah wajar diakui sebagai hambanya? Karena Allah akan mengakui kita dengan sebagai hambanya yang sebenar-benarnya tergantung pada tingkat keimanan dan ketakwaan. Apa hubungannya pengakuan Allah atau legitimasi Allah dengan Ramadan? Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dengan keluasaan yang Allah berikan pada kita syarat dengan amal-amal yang bisa membuat Allah mengakui diri kita. Semua dari aktivitas Ramadan, puasa kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, baca Al-Quran kita, dan zikir-zikir kita yang lain, ini akan membuat Allah mengakui diri kita sebagai hamba. Sementara kita berusaha ingin diakui oleh Allah. Maka oleh karena itu berbahagialah dengan datangnya bulan Ramadan. Dan Allah telah memberikan keluasaan kepada kita. Mari kita benar-benar mengkhidmati bulan Ramadan itu dengan semua aspek ubudiyah kita, baik yang makhdhuf maupun ghairu makhdhuf, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga benar-benar kelak bila kita dipanggil oleh Allah, kita akan tersambut dengan pujian-pujian yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.